Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Angeli Kuncoro dari SGD B4 dengan NIM G0023-038. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bersama-sama tentang nervous system atau tentang sistem syaraf. Nah, kita ada suatu kasus nih. Jadi, Dennis, dia ini habis jatuh. Dia terjatuh dari tangga, kepalanya terbentur. Tapi setelah jatuh, ia mengaku sulit menggerakkan tangan, kemudian wajah. Dia tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Nah, kenapa sih kok jatuh kena kepala bisa merasakan efek seperti ini? Nah, maka dari itu kita mau belajar bersama-sama nih kira-kira area atau organ apa sih yang terdampak dari jatuhnya Dennis? Yuk kita langsung belajar bareng-bareng. Yang pertama di sini kita mau belajar tentang Brodmann area. Apa sih itu Brodmann area? Jadi area Brodmann itu adalah pembagian otak, pembagian daerah di korteks kita yang dibedakan atas dasar sel-sel penyusun jaringannya. Nah, kita mulai nih dari lobus frontalis. Di sini ada area 4, dia untuk area motorik primer, kemudian area 6 untuk area motorik sekunder, area 8 untuk area optokinetik frontal, kemudian ada area 4445 atau yang biasa kita sebut sebagai area Broca. Area Broca ini untuk area bicara motorik. Kemudian ada area 9, 10, 11, 12, 46, 47. Nah, area ini untuk fungsi eksekutif, aktivasi visceral, emosional, mengatur aktivitas berpikir yang abstrak, penilaian matang, peramalan, atau juga untuk mawas diri. Lanjut kita ke lobus parietalis. Jadi ada area 312, ini area sensorik primer, kemudian ada area 43, area gustatorik, kemudian ada area 5, 7, 39, 42, ya itu 5, 7, 39, 40, maaf tadi itu untuk taktil, untuk visual, untuk pusat korelasi, kemudian penyadaran terhadap area sensoris yang ada di sekitarnya. Kemudian ada area 39, 40, 22. Nah, ini untuk area bicara sensorik atau biasa kita sebut sebagai area Wernicke. Terus juga ada lobus temporalis. Nah, di situ ada area 41 dan juga 42 itu area auditori primer, kemudian area 22 itu area auditori sekunder, kemudian ada 20, 21, 37 ini untuk mencatat, untuk gudangnya pengalaman gitu. Terus ada di lobus occipitalis itu ada area 17. Area 17 ini area visual primer, kemudian 18, 19 ini untuk area visual sekunder. Oke, kita selesai di area Brodmann. Selanjutnya kita mau belajar tentang tractus pyramidalis dan juga tractus extrapyramidalis. Nah, tractus pyramidalis atau kita bisa sebut corticospinal seperti namanya itu dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Jadi dia itu dari jaras area motorik primer dan sekunder, area Brodmann 4 dan 6, itu yang nanti berjalan ke medulla spinalis, nanti berakhir di cornu anterior medspin gitu. Nah, untuk perjalanannya sebenarnya dia dari korteks cerebri terlebih dahulu, kemudian dia akan ke crus posterior kapsula interna, kemudian dia akan ke bagian tengah dari mesencephalon, kemudian akan turun ke bawah ke pons, terus melewati bagian ventral dari medulla oblongata, kemudian juga akan menyilang di namanya tractus pyramidalis. Nah, untuk yang menyilang namanya tractus corticospinal yang lateralis di sini. Kemudian untuk yang tidak menyilang, tractus corticospinal yang anterior. Nah, kemudian nanti akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis, di spinal cord. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tractus extrapyramidalis. Jadi, kalau extrapyramidalis ini dia berfungsi untuk pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan
oleh cortex motorik cerebri dan dari tractus piramidalis. Jadi fungsinya untuk membantu menunjang fungsi dari tractus piramidalis. Nah, kalau tadi tractus piramidalis itu ada tractus corticospinal, juga bisa corticobulbar. Nah, kalau ekstrapiramidalis ada rubospinal, ada reticulospinal, kemudian ada vestibulospinal, dan juga ada tectospinal atau colliculospinal. Nah, selanjutnya ada kasus baru nih. Nah, gimana kalau dengan stroke gitu ya? Nah, kita mau mempelajari tentang bagian yang terganggu, tentu saja di dalam otak kita gitu. Nah, ini dia adalah encephalon. Kita mulai dari embriologinya dulu. Nah, pada awalnya ada vesikel primer yang nanti akan membentuk otak kita ketika embrio itu sedang usia 3-4 minggu. Nah, dari ada prosencephalon, mesencephalon, dan romencephalon di sini. Nah, untuk prosencephalon, dia akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Telencephalon akan menjadi cerebrum, diencephalon akan menjadi thalamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Sedangkan yang mesencephalon, dia akan menjadi midbrain, kemudian romencephalon akan menjadi metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon akan menjadi pons dan cerebellum, sedangkan mielencephalon akan menjadi medulla oblongata. Nah, tadi itu kan kalau kita lihat di sini, ini tuh kayak bagian ujung-ujungnya ini kan. Nah, kemudian untuk yang tengahnya, vesikelnya itu gimana? Nah, akan menjadi lateral vesicle, third vesicle, terus yang bagian kalau yang ujungnya midbrain ini akan menjadi aqueductus, kemudian akan menjadi upper partnya fourth ventricle, juga lower partnya fourth ventricle gitu. Lanjut, kita akan bahas tentang cerebrum sebagai bagian encephalon yang paling besar gitu ya. Ini cerebrum. Letaknya di mana? Di fossa cranii anterior et media. Dia terdiri dari dua belahan, hemisferium dextra dan sinistra gitu. Nah, nanti itu dia akan dipisahkan. Nah, dipisahkan oleh visura longitudinali cerebri dan juga dihubungkan oleh corpus callosum di tengah. Nah, korteks cerebri ini dia juga tersusun atas gyrus dan juga visura atau sulcus. Nah, gyrus ini adalah yang menonjol, sedangkan visura atau sulcus ini yang bagian cekung gitu. Kemudian korteks cerebri itu ada yang namanya lobus. Nah, lobus itu ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis. Kemudian juga ada lobus limbicus, dan satu lagi ada yang namanya lobus insulae. Nah, lobus insulae ini terletak tersembunyi, dia di dasar visura lateralis cerebri, dan dia itu tertutup oleh gyrus frontalis inferior. Oke, terus habis itu ada yang namanya, kalau tadi gyrus, ada yang namanya sulcus kan tadi. Nah, sulcusnya apa aja? Di antaranya itu ada yang namanya sulcus centralis, terus juga ada yang namanya sulcus lateralis, kemudian ada sulcus parieto-occipital, dan juga ada sulcus calcarinus. Nah, kemudian lanjut kita bahas gyrusnya. Nah, sebenarnya gyrusnya ada banyak. Yang pertama mungkin ada di sulcus centralis, atau kita sebut sebagai visura rolandi. Ini ada sulcus centralis. Kemudian ada sulcus lateralis cerebri silvii, dia di bagian lateral gitu ya. Kemudian dia ini memisahkan lobus temporal, frontalis, dan juga parietal. Nih. Terus habis itu ada sulcus parieto-occipital. Kemudian ada sulcus calcarina. Oke, kemudian ada, oh maaf tadi sulcus-sulcusnya udah kita bahas ya. Ini ada gyrus ya, kita bahas gyrus. Ada gyrus precentralis, ini gyrus-gyrusnya. Kemudian ada gyrus frontalis yang superior, terus ada medius, kemudian ada inferior. Kemudian di post centralis, di belakang sulcus centralis, itu ada gyrus
parietalis superior, kemudian ada gyrus parietalis inferior, kemudian ada gyrus parietalis superior dan inferior ini dipisahkan oleh namanya sulcus intraparietalis. Terus habis itu ada gyrus temporalis nih, temporalis superior, temporalis medius, temporalis inferior. Kemudian ada gyrus occipital, gyrus occipitalis superior, inferior, kemudian ada gyrus cinguli, terus ada gyrus parahipokampalis, kemudian ada gyrus area namanya area subkalosi. Nah, dia tersusun oleh beberapa gyrus, diantaranya gyrus subkalosus, kemudian ada gyrus olfactorius, kemudian gyrus preterminalis, kemudian ada yang namanya formasio hipokampi. Dia tersusun atas hipokampus, kemudian organ rudimentary formation hipokampi, dan juga subiculum dan gyrus dentatus. Juga ada sulcus gyrus di bawah sulcus lateralis cerebri sylvii kayak gyrus longus insulae dan gyrus brevis insulae gitu. Selanjutnya kita mau belajar apalagi sih yang mempengaruhi gitu ya, misalnya kayak tadi orang keterbatasan melakukan sesuatu itu apa yang terpengaruh juga bisa medula spinalis. Nah, kita mau belajar tentang strukturnya dulu. Nah, strukturnya itu ada yang eksterna, ada yang interna. Untuk struktur eksternanya ada sulcus medianus posterior, sulcus posterolateralis, terus ada visura mediana anterior, kemudian sulcus anterolateralis. Kemudian untuk bagian yang internal itu ada substansia alba dan substansia grisea. Seperti yang terlihat pada gambar, kalau substansia alba itu warnanya putih. Kenapa? Karena isinya serabut saraf yang bermialin. Sedangkan substansia grisea dia warnanya abu-abu. Dia lebih mendominasi kan didominasi oleh badan sel saraf. Kemudian di medula spinalis itu ada perbesaran-perbesaran di part-part tertentu. Nah, ada bisa kita lihat di sini ada yang namanya intumescentia cervicalis dan juga lumbosacralis. Nah, untuk intumescentia yang cervicalis dia itu kan dari cervical 3 sampai thoracal 2, tapi klimaksnya itu ada di cervical 6. Sedangkan yang intumescentia lumbales itu dari thoracal 10 sampai lumbal 2, klimaksnya itu ada di thoracal 12. Kemudian ada yang namanya conus medularis. Nah, conus medularis itu ujung inferiornya dari medula spinalis yang berbentuk kerucut. Kemudian ada yang namanya cauda equina. Cauda equina itu struktur yang kayak ekor, kayak buntut di sini, di bagian radices lumbales et sacrales. Gitu deh. Lanjut, kita bahas plexus dari medula spinalis. Nah, di sini ada beberapa plexus-plexusnya, misalnya kayak plexus cervicalis, di sini dibentuk dari rami primarii ventrales, nervi cervicalis 1 sampai 4 di sini. Ada plexus brachialis, dibentuk dari rami anteriores cervical 5 sampai thoracal 1, terus ada plexus lumbosacral, plexus lumbalis dari lumbal 1 sampai lumbal 4, plexus sacralis dari lumbal 5 sampai sakral 4. Terus sebenarnya ada plexus coccygeus, dia nervi sacralis 4 sampai 5 gitu. Lanjut, dari plexus, nah sekarang ada tractus. Nah, tractus itu ada yang ascendant, ada yang descendant. Ascendant itu sesuai namanya, dia kan afferent, dia ke atas, sedangkan yang descendant dia afferent ke bawah. Nah, untuk yang ascendant itu ada spinothalamicus anterior, spinothalamicus lateral, kemudian ada spinocerebralis baik yang anterior maupun posterior, kemudian ada columna dorsalis posterior sebagai penyusun dari tractus ascendant. Kemudian kalau yang descendant ada tractus corticospinal anterior maupun yang lateral, terus ada tractus rubrospinalis, reticulospinal, olivospinal, vestibulospinal. Itu.
Oke, lanjut. Untuk vaskularisasinya, sebenarnya vaskularisasi medula spinalis itu utamanya dari dua arteri, yaitu arteri spinalis anterior dan posterior. Tapi ada arteri-arteri lain yang berpengaruh juga, misalnya kayak arteri spinalis segmentalis dan arteri radicularis magna. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah belajar med spin ya. Tentu saja kita mau belajar tentang syaraf-syaraf yang mempersarafi tubuh-tubuh kita gitu ya. Nervus-nervus mempersarafi tubuh kita. Kita mulai sini dari syaraf yang uh, nervi cranialis gitu. Nah, kita mau lihat syaraf-syarafnya dan juga tempat keluarnya dari yang lunak. Nah, pertama nih ada nervus olfactori. Nervus olfactori ini keluar dari bulbus olfactorius, sesuai namanya untuk penciuman. Kemudian ada nervus opticus dari chiasma opticum keluarnya. Kemudian pasti dia untuk bola mata, kemudian untuk nervus oculomotorius, yaitu dari fossa interpendicularis di sini. Di sini. Kemudian ada nervi trochlearis atau nervus 4 ya dari caudal colliculus inferior. Oke, kemudian ada yang namanya nervus 5 atau nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini dia itu ada beberapa cabang gitu ya, yaitu nanti itu dia akan keluarnya di brachium pontis. Ini trigeminus. Hapus sini. Kemudian ada nervus 6 atau nervus abducens. Abducens ini dia akan keluar dari sulcus bulbopontinosus di sini. Kemudian ada nervus 7, nervus facialis. Dia itu akan keluar dari angulus cerebellopontinus. Kemudian ada nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis dari angulus cerebellopontinus juga sama. Kemudian ada nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan aksesoris yang keluar dari sulcus posterolateralis. Ini ya. Kemudian untuk nervus 12 ada hipoglossus, dia keluarnya dari anterolateralis. Sini. Oke. Nah, itu kalau tempat keluarnya yang lunak. Kalau yang keras bagaimana? Nah, untuk nervus 1 dia akan keluar dari foramina fibrosa ostis ethmoidalis. Sini, kemudian untuk nervus 2 akan keluar dari canalis opticum. Terus ada nervus 3, dia akan keluar dari visura orbitalis superior. Kemudian untuk nervus 4, tadi kan dia keluarnya dari belakang ya, berbeda sendiri daripada nervus-nervus lainnya. Kemudian nervus 5 ada 3 cabang. Nah, untuk yang cabang pertama dia akan keluar dari visura orbitalis yang superior sini. Kemudian untuk cabang yang kedua akan keluar dari foramen rotundum dan cabang 3 akan keluar dari foramen ovale. Selanjutnya untuk nervus 6 dia akan keluar dari visura orbitalis yang superior. Kemudian untuk nervus 7 akan keluar dari angulus dari meatus acousticus yang internus di sini. Nervus 8 juga, kemudian nervus 9 akan 9, 10, 11 akan keluar dari foramen jugularis dan 12 dari canalis hipoglossi di sini. Oke, lanjut. Tadi kita udah tahu nervus yang keluar, kita mau lihat vaskularisasi apa sih yang dia itu menutrisi otak itu. Nah, di sini ada yang namanya circulus arteriosus Willisi. Jadi dia berbentuk circle, lingkaran gitu ya.
Supaya apa? Sebagai kayak cadangan kalau misalnya dia tersumbat di satu sisi, dia nggak akan mematikan semuanya gitu. Nah, pertama itu ada si arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna yang ini itu nanti dia bercabang jadi dua, yaitu arteri cerebri yang anterior ke sana dan juga arteri cerebri yang media ke sini. Nah, kemudian ada dua arteri vertebralis di bawah. Dia itu akan menjadi satu, menjadi arteri basilaris. Nah, dia itu akan memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian nanti akan bercabang jadi arteri cerebri yang posterior. Nih. Nah, kemudian dua arteri cabang arteri cerebri anterior yang tadi, dia akan dihubungkan oleh arteri komunikans yang anterior, kan dihubungkan ya. Kemudian arteri cerebri posterior di belakang dan arteri karotis interna di sini akan dihubungkan oleh yang namanya arteri komunikans posterior. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada tuh kalau misalnya nervus itu juga mensyarafi mata kita. Nah, gimana sih proses mata kita itu bisa melihat sesuatu dari datangnya cahaya? Nah, pasti awalnya itu kan dia akan ke media refrakta. Media refrakta pertama yang dilewati adalah kornea. Kemudian dia akan ke pupil, ke lensa mata, dan juga ke retina. Nah, ini adalah perbesaran dari retina itu sendiri. Nah, untuk arah cahaya dia akan dari depan, dari serat saraf optik sampai ke sel kerucut, sel batang di atas, di belakang. Tapi untuk pemrosesan visualnya dia akan diproses dulu oleh fotoreseptor sel kerucut sel batang. Sel kerucut akan memproses warna karena sel kerucut terdiri atas masing-masing ada sel kerucut yang mendeteksi warna merah, biru, dan juga hijau. Sedangkan sel yang batang dia monokromik, ya lebih ke terang gelap. Kemudian dia itu akan maju gitu. Nah, dia akan dari sel konus tadi dia akan ke sel bipolar, kemudian sel ganglion sampai akhirnya ke sel saraf optik yang dibentuk oleh serabut optik dari nervus opticus nervus 2. Nah, setelah itu dia kemana? Dia akan ke chiasma opticum. Habis itu dia akan ke tractus opticus. Kemudian dia akan ke nucleus geniculatum yang lateralis. Kemudian dia akan ke radiatio optica, kemudian akhirnya ke lobus occipitalis, di mana nanti ada area Brodmann 17, area visual primer gitu ya. Kemudian selanjutnya, kan dalam melihat pasti mata kita bergerak dong, kayak melirik atau menyesuaikan arah kita melihat kemana gitu kan. Nah, otot-otot apa sih yang berperan? Otot ekstraokuler apa yang berperan? Nah, di sini ada yang pertama ada musculus levator palpebras superior. Nah, dia ini diinervasi nervus 3 gunanya untuk mengangkat palpebras superior. Kemudian ada musculus obliquus yang superior atau superior oblik. Fungsinya apa? Abduksi, depresi, terus juga rotasi medial diinervasi oleh nervus 4. Kemudian ada obliquus inferior. Obliquus inferior ini diinervasi nervus 3 untuk abduksi, elevasi, rotasi lateral. Kemudian ada rectus superior. Ini untuk apa? Untuk adduksi, elevasi, juga rotasi medial diinervasi oleh nervus 3 juga. Terus juga ada rectus inferior. Kemudian ini sama di inervasi nervus 3 untuk apa? Untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kemudian ada rectus medialis. Rectus medialis ini masih sama diinervasi oleh nervus 3 untuk adduksi, dan yang terakhir ada rectus lateralis. Nah, rectus lateralis ini dia diinervasi oleh nervus 6 untuk apa? Untuk abduksi. Lanjut. Kalau tadi kita bahas mata, nah tentunya mata pun dia akan dimotori oleh syaraf ini kan, syaraf simpatis atau parasimpatis gitu kan, organ-organ tubuh kita. Misalnya kayak mata tadi
itu kerja dari syaraf parasimpatis gitu. Nah, selanjutnya apa sih bedanya saraf simpatis dan parasimpatis? Nah, kalau kita lihat dari sini, dari letaknya aja, parasimpatis itu di kraniosakral, nih, di daerah sini aja. Nah, kalau simpatis dia itu lebih ke thoracolumbar. Oh ya, kayak mata tadi, ya sebenarnya dia itu simpatis parasimpatis ya, tergantung apa yang aktif gitu. Kemudian sesuai fungsinya nanti akan dijelaskan. Kemudian lokasi preganglionnya bagaimana? Kalau misalnya yang simpatis, yaitu di cornulateralis atau di NIL-CLMS, segmen medula spinalis, segmen T1 sampai umbel 2. Kemudian nanti akan menuju ke ganglia truncus atau ke ganglion prevertebralis. Sedangkan yang parasimpatis itu ada nukleus di nukleus syaraf kranial 3, 7, 9, 10, dan juga ada di substansia gresea di segmen 2-4 atau di kraniosakral nanti akan menuju ke ganglion terminalis. Kemudian untuk panjangnya seperti apa? Nah, untuk panjangnya bisa dilihat juga kalau misalnya yang simpatis, dia itu preganglionnya dia akan lebih pendek-pendek, memiliki akson pendek dan postganglionnya yang panjang. Nah, kalau parasimpatis, preganglionnya yang panjang, postganglionnya yang pendek. Sedangkan neurotransmitternya bagaimana? Kalau simpatis, dia asetilkolin, di preganglionnya melepaskan asetilkolin, tapi di postganglionnya dia bisa norepinefrin, epinefrin. Sedangkan parasimpatis baik pre maupun postganglion itu sama-sama asetilkolin yang dilepaskan. Sedangkan efek fisiologisnya apa? Kalau parasimpatis dia itu rest and digest atau read, pick a book. Terus kalau yang efek fisiologis yang di simpatis yaitu flight or fight. Itu. Nah, lanjut. Kita ke modalitas. Nah, sebenarnya modalitas itu ada 7 tipe. Nah, yang pertama itu ada GSE, gue sini aja. Ada GSE. GSE itu General Somatic Afferent, itu yang motorik untuk skelet umum. Ada GVA, General Visceral Afferent, itu autonom parasimpatis. Kemudian ada SVA, Special Visceral Afferent, dia motorik untuk skelet, tapi dia itu yang namanya spesial, dia itu dari derivat arcus brachialis, misalnya kayak otot untuk mengunyah, sternocleidomastoideus, kemudian juga untuk apa namanya musculus trapezius. Terus ada GVA, General Visceral Afferent, ada itu untuk sensorik, SVA Special Visceral Afferent untuk sensorik indera khusus, terus ada GSA General Somatic Afferent untuk sensorik tubuh, kayak nyeri suhu, raba, terus ada SSA Special Somatic Afferent. Nah, contoh-contohnya bisa seperti di sini, misalnya kayak nervus 1, SVS, opticus S untuk sensorik, okulomotor, GSM, GVM, dan selanjutnya seperti di tabel ini. Nah, baik. Sekian pembahasan kita pada hari ini, teman-teman, mengenai nervous system. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.